Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Rini Channel Education. Semoga semakin hari semakin bersemangat untuk beredukasi. Video kali ini kita akan bahas mengenai ASN P3K. Siapa saja sih yang bisa mendaftar ASN P3K? Lalu apakah bisa ASN P3K itu secara otomatis diangkat menjadi PNS? Nah, saksikan videonya sampai selesai untuk informasi lengkapnya. Untuk menjawab pertanyaan teman-teman terkait siapa saja sih yang bisa mendaftar P3K, kemudian apakah bisa secara otomatis ASN P3K itu diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Nah, untuk bisa menjawabnya, kita merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Kita lihat di pasal 7. PNS sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf A merupakan pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh pejabat pembina kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Jadi jelas ya, PNS adalah pegawai tetap oleh pembina kepegawaian, sedangkan P3K sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 huruf B merupakan pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan kebutuhan instansi dan ketentuan undang-undang. Jadi bedanya untuk PNS ini bersifat tetap, memiliki jenjang karir yang secara kontinu, gelar kepangkatan yang kontinu, sedangkan P3K ini jelas dia adalah pegawai yang diangkat dengan perjanjian kerja sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan juga ketentuan undang-undang yang berlaku. Nah, siapa saja yang berhak mendaftar seleksi P3K? Nah, terkait pengadaan itu ada di paragraf ketiga, yaitu di pasal 95. Yang berhak mendaftar adalah setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi calon P3K setelah memenuhi persyaratan. Artinya ini tidak hanya tertutup pada honorer yang telah mengabdi di instansi pemerintah saja ya, tetapi siapapun yang memiliki standar kualifikasi yang dipersyaratkan, maka setiap warga negara Indonesia berhak mendaftar P3K. Kemudian terkait dengan bisa atau tidaknya ya, secara otomatis P3K itu menjadi PNS ini ada di pasal 99 ya. P3K tidak dapat secara otomatis menjadi calon PNS. Untuk diangkat menjadi calon PNS, P3K harus mengikuti semua proses seleksi yang dilaksanakan bagi calon PNS dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Nah, meskipun begitu ya, dari Dirjen BKN itu sudah menjelaskan ya, pada hakikatnya ASN, PNS dan P3K itu sejajar ya, sehingga untuk P3K itu sebetulnya tidak perlu mendaftar menjadi PNS ya, karena hanya bedanya hanya kita harus memperpanjang kontrak sesuai dengan batas akhir kontraknya ya. Sepanjang kita memiliki dedikasi dan kinerja yang baik, loyalitas yang tinggi, integritas yang tinggi, kemungkinan besar P3K akan terus diperpanjang sampai masa usia pensiun ya. Dengan demikian, nah tidak perlu lagi untuk melamar menjadi PNS ya.
Kebutuhan akan pentingnya literasi mandiri itu menjadi kebutuhan kita ke depan untuk semakin profesional di dalam menjalankan kewajiban kita masing-masing ya, baik dari guru, dari siswa, dari orang tua, masyarakat pada umumnya dituntut untuk menjadi profil pembelajar sepanjang hayat. Karena pada hakikatnya selama kita hidup maka kita perlu terus untuk belajar. Setiap peristiwa, setiap kejadian itu adalah proses pembelajaran. Nah, simak terus video-video dari Rini Channel Education. Jangan lupa dukung Rini Channel Education dengan cara mensubscribe bagi yang belum subscribe ya, agar Rini Channel Education semakin hari semakin bersemangat untuk memunculkan video-video baru yang tentunya menarik untuk kita simak bersama ya. Juga nilai edukasinya semakin kita rasakan ya. Semangat berbagi, semangat belajar, semangat berbagi. Demikian ya, terima kasih untuk selalu setia menonton Rini Channel Education ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.